Welcome to the debate. Biasanya ya, kalau kita ngomongin kebijakan pengentasan kemiskinan atau jaring pengaman sosial, kita selalu ngebayangin sebuah pendekatan yang mirip kayak seorang penembak jitu. Iya, yang sangat terarah gitu kan. Betul, ada presisi kalkulatif di sana. Negara tuh bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan cuma buat memetakan siapa yang miskin, menghitung desil pendapatan mereka, lalu mengarahkan bantuan tepat ke titik sasaran itu. Sangat terukur, sangat berhati-hati. Tapi hari ini kita melihat sesuatu yang sama sekali berbeda di Indonesia. Sangat berbeda, apalagi dengan program makan bergizi gratis ini. Ya, program MBG yang digulirkan sejak 2025 ini, analogi penembak jitu itu kayaknya dibuang jauh-jauh. Alih-alih senapan runduk, negara memutuskan untuk menggunakan sebuah jaring raksasa yang dilemparkan untuk menangkap ya seluruh lautan. Skalanya luar biasa loh. 83 juta penerima. Dari ibu hamil, balita, sampai anak sekolah. Dan jaring raksasa itu tentunya datang dengan harga yang sama raksasanya kan. Kita ini sedang berbicara tentang 9% dari total pengeluaran negara. Itu sekitar 335 triliun rupiah per tahun. Tepat sekali. Angka itu menjadikannya program makanan sekolah paling komprehensif dan mungkin paling ambisius di dunia saat ini. Nah, pertanyaan sentral kita hari ini yang berangkat dari analisis mendalam ISIS Perspektif tahun 2026 adalah ini. Apakah desain universal dan skala masif dari program MBG ini merupakan sebuah langkah transformatif yang brilian untuk kesejahteraan dan ekonomi lokal? Atau jangan-jangan ini justru sebuah administrative overreach ya, sebuah kebijakan yang melampaui kapasitas dasar negara, dan ironisnya malah mengabaikan keadilan bagi mereka yang paling membutuhkan. Nah, itu dia inti perdebatannya. Saya sendiri berada di sisi yang melihat program ini sebagai inovasi. Bagi saya, pendekatan universal MBG ini bukan sekedar soal menambah asupan kalori anak. Ini adalah strategi sosioekonomi yang meruntuhkan stigma kemiskinan, membangun ketahanan pangan dari akar rumput, dan yang paling penting, menstimulasi rantai pasok ekonomi lokal secara masif. Saya paham posisi Anda, tapi saya memandang jaring raksasa ini dari sudut yang jauh lebih skeptis sih. Saya berargumen bahwa program ini seharusnya ditargetkan secara spesifik kepada mereka yang rentan, bukan sekedar disebar secara membabi buta. Data implementasi sejauh ini memperlihatkan kegagalan operasional yang ya bisa dibilang sangat fatal. Tapi kan, Tunggu dulu, yang lebih fundamental dari masalah logistik itu adalah masalah keadilannya. Desain universal ini justru mencederai prinsip keadilan distributif bagi masyarakat kelas bawah. Kelompok yang ironisnya seharusnya paling dilindungi oleh negara. oke, mari kita bedah fondasinya. Kita mulai dari perspektif mengapa desain universal ini sebenarnya sangat esensial. Gini, kalau kita membatasi bantuan hanya untuk kelompok miskin, kita itu secara otomatis menciptakan sebuah label. Label anak miskin maksudnya. Tepat, ini makanan untuk anak miskin. Secara sosiologis, itu menciptakan stigma yang berat di sekolah. Nah, dengan menyapu bersih memberikan makanan yang sama dari sekolah negeri di pelosok-pelosok hingga sekolah swasta di kota besar, kita menghapus sekat kelas sosial di ruang makan. Tapi lebih dari itu, ya coba kita lihat data survei nasional di awal pelaksanaannya pada bulan Maret 2025. Yang angkanya sangat tinggi itu. Ya, dukungan masyarakat itu mencapai 82,4%. Dan yang sangat menarik, dukungan ini ternyata tidak didorong oleh kepentingan pribadi. Maksudnya, orang yang tidak punya anak usia sekolah pun ikut mendukung program ini gitu. Betul sekali, datanya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan loh dalam tingkat persetujuan antara responden yang punya anak di rumah dengan yang tidak. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat mereka yang tidak menerima manfaat langsung ini ikut setuju? Pasti soal ekonomi. Benar, jawabannya ada pada keyakinan makroekonomi mereka. Masyarakat luas melihat MBG ini bukan sekedar program makan siang, tapi sebuah infrastruktur ekonomi. Mereka melihat ibu-ibu dipekerjakan di dapur umum, petani sayur lokal tiba-tiba punya pembeli tetap setiap hari, peternak ayam yang rantai pasoknya langsung terserap di desanya sendiri. Ini itu skema stimulus ekonomi akar rumput yang dibungkus dalam kebijakan gizi. Gini ya, angka 82,4% di awal program itu memang terdengar seperti, wow, kemenangan politik yang luar biasa. Tapi mari kita gali kualitas dari dukungan tersebut.
Analisis ICEAS menggunakan istilah yang menurut saya sangat tepat. Dukungannya itu luas namun dangkal. Dangkal bagaimana maksud Anda? Karena dari 82% itu, nyatanya hanya 18,9% yang menyatakan sangat setuju. Sisanya itu ya hanya sekedar setuju di permukaan saja. Dan kedangkalan ini terbukti sangat rapuh ketika program yang indah di atas kertas ini mulai berbenturan dengan realitas aspal di lapangan. Pada bulan Oktober 2025, kepuasan masyarakat mulai merosot. Iya, saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Kenapa merosot? Karena apa yang Anda sebut sebagai stimulus ekonomi tadi, tiba-tiba berubah menjadi krisis kesehatan publik. Anda merujuk pada insiden keracunan makanan kan? Ya, jelas. Dan kita tidak sedang membicarakan satu atau dua kasus insidental. Kita berbicara tentang lebih dari 15.000 siswa yang keracunan. 15.000. Ini adalah contoh paling nyata dari negara yang mengambil tanggung jawab operasional harian yang jauh-jauh melampaui kapasitas pengawasannya. Sebentar, mari kita bahas ironi terbesarnya, yang menyentuh argumen Anda soal menghapus sekat kelas sosial tadi. Fakta dari data survei justru menunjukkan bahwa responden yang berada pada kuintil pendapatan terendah, artinya orang-orang yang paling miskin, justru lebih menuntut agar program ini ditargetkan hanya untuk orang miskin. Mereka tuh tidak peduli dengan stigma, mereka peduli pada alokasi yang adil. Mereka jauh lebih memilih agar anggaran 335 triliun ini difokuskan murni untuk kelompok rentan. Itu memang sebuah paradoks yang menarik ya. Orang miskin malah menolak universalitas. Saya paham sih bahwa secara psikologis, melihat anak dari keluarga kaya yang diantar dengan mobil mewah ke sekolah elit, ikut menerima makan siang gratis yang dibiayai uang pajak, itu terasa sangat janggal. Tapi mari kita ubah cara pandang kita sebentar. Mengubah cara pandang bagaimana? Dengan menggunakan analogi infrastruktur publik. Coba bayangkan jalan raya antar kota. Saat negara membangun jalan tol atau jalan nasional, kita tidak menempatkan birokrat di pintu masuk untuk memeriksa slip gaji setiap pengemudi kan? Iya, tentu tidak. Kita tidak melarang mobil mewah lewat karena pemiliknya mampu membangun jalan sendiri. Jalan raya dibangun untuk semua orang demi kelancaran ekonomi makro secara keseluruhan. Mengapa kita tidak bisa memandang nutrisi dan kognisi anak-anak generasi masa depan kita ini sebagai infrastruktur manusia dasar yang juga tidak perlu tes kemampuan ekonomi? Menarik. Saya suka sekali Anda menggunakan analogi jalan raya. Karena justru disitulah letak kelemahan fatal dari konsep universalitas MBG ini. Boleh saya potong di situ? Oh, silakan. Jalan raya itu terbuat dari aspal, beton, dan kerikil. Ia tidak akan membusuk kalau dibiarkan di bawah terik matahari selama 3 jam. Analogi infrastruktur fisik itu sama sekali tidak bisa disamakan dengan rantai pasok makanan matang. Makanan itu sangat sensitif terhadap waktu, suhu, dan kebersihan. Iya, secara logistik memang berbeda. Membangun beton bisa dilakukan dengan standarisasi nasional. Tapi memasak ayam teriyaki untuk 83 juta anak setiap pagi, itu membutuhkan pengawasan mikrobiologis yang rasanya mustahil dilakukan oleh negara secara serentak di 38 provinsi. Tapi, mari kita kembali ke poin Anda mengenai mengapa Anda menghindari means testing atau tes kemampuan ekonomi tadi. Anda khawatir tentang birokrasi pendataannya kan? Sangat khawatir. Coba kita bedah mekanismenya jika kita menuruti keinginan Anda untuk menargetkan program ini. Kalau MBG hanya untuk keluarga miskin, negara harus membangun birokrasi raksasa baru. RT, RW, kepala desa, dinas sosial, semua harus turun ke lapangan memverifikasi siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Itu kan memang tugas mereka. Iya, tapi mereka harus memperbarui data ini setiap bulan, karena status ekonomi orang itu bisa berubah-ubah kan? Biaya administratif untuk mengawasi dan memvalidasi data ini akan sangat membengkak, mungkin memakan sebagian besar dari anggaran makanannya sendiri. Dan risiko yang paling menakutkan dari sistem target ini adalah exclusion error, kesalahan eksklusi. Maksudnya ketika anak yang benar-benar miskin justru tidak masuk daftar karena kesalahan administrasi? Tepat sekali. Jika Anda melewatkan satu orang kaya untuk tidak mendapat bantuan, oke, itu menghemat uang. Tapi jika Anda melewatkan satu anak miskin karena datanya tercecer di kelurahan, anak itu tidak mendapat nutrisi di masa emas pertumbuhannya. Dampak kognitifnya itu permanen loh. Mereka akan mengalami stunting intelektual seumur hidup. Desain universal memotong habis seluruh kerumitan dan risiko mematikan tersebut. Semua anak dapat tidak ada yang tertinggal. Saya sepenuhnya memahami betapa berbahayanya exclusion error itu. Itu argumen yang valid. Tapi
Mari kita lihat realitas sosiologis di lapangan yang menjelaskan mengapa masyarakat bawah itu tetap menuntut penargetan ulang. Ini bukan karena mereka tidak paham makroekonomi ya, tapi ini soal persepsi kelayakan moral atau deservingness. Kelayakan moral bagaimana maksudnya? Coba posisikan diri Anda sebagai pekerja bergaji UMR atau pekerja harian lepas. Mereka membayar pajak melalui PPN setiap kali mereka membeli mie instan atau sabun cuci kan? Mereka tahu uang negara itu terbatas. Ketika mereka melihat porsi yang sangat signifikan dari 335 triliun rupiah mengalir untuk memberi makan siang anak-anak kelas menengah ke atas, mereka melihatnya sebagai kebocoran alokasi yang brutal. Tapi kan uangnya berputar lagi. Di mata mereka, ini seperti Robin Hood yang berjalan terbalik. Perasaan mencederai keadilan distributif inilah yang mengikis legitimasi moral program di mata mereka yang paling rentan. Oke, saya mengerti sentimen keadilan itu. Tapi sentimen itu bisa jadi cuma sebuah ilusi psikologis jangka pendek yang tertutupi oleh manfaat politik jangka panjang. Gini, kebijakan universal itu secara historis adalah satu-satunya cara untuk menciptakan koalisi antar kelas ekonomi. Koalisi bagaimana? Kelas menengah itu bersedia membayar pajak yang lebih tinggi atau menoleransi anggaran raksasa karena mereka juga melihat anaknya membawa pulang manfaat dari negara. Jika MBG secara eksklusif hanya ditujukan untuk orang miskin, kelas menengah akan melihatnya sebagai beban pajak tanpa timbal balik. Apa dampaknya? Program ini akan sangat rentan dipotong atau dihapus oleh rezim politik berikutnya, karena tidak ada pembelaan dari kelas menengah yang biasanya punya suara lebih vokal. Universalitas mengunci dukungan politik dari seluruh spektrum masyarakat. Mengunci dukungan politik. Mari kita kembali ke data ICES di bulan Oktober 2025. Faktanya, kepuasan terhadap MBG mulai tergerus tajam, sementara kepuasan terhadap presiden tetap stabil. Artinya apa? Masyarakat ternyata sangat rasional loh. Rasional dalam menilai kebijakan. 63 juta porsi sehari tadi, tapi Anda seolah menutup mata pada bagaimana negara ini tergagap di lapangan. Tergagap itu kata yang terlalu kuat mungkin. Tidak, dengarkan dulu. Pada Oktober 2025, estimasi dari instansi pemerintah sendiri menunjukkan bahwa 48% insiden keracunan makanan massal secara nasional itu disumbang oleh program MBG. 48%. Hampir setengahnya. Angka itu memang, saya akui sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan, dan ini punya mekanisme logis yang tidak bisa dibantah. Ketika Anda memaksa mendirikan ribuan dapur umum secara serentak tanpa sistem rantai dingin atau cold chain, tanpa inspektor sanitasi yang memadai, dan mengandalkan ribuan juru masak yang sebelumnya tidak punya sertifikasi standar kebersihan industri, ya inilah yang terjadi. Ya, tapi itu kan... Anggaran 335 triliun itu tidak ada artinya jika negara tidak memiliki kapasitas untuk memastikan ayam yang dimasak jam 4 pagi belum basi saat dimakan jam 12 siang. Bagaimana Anda bisa membenarkan universalitas jika harga yang dibayar adalah hilangnya kendali mutu secara total? Begini, saya sama sekali tidak akan menyepelekan krisis kesehatan tersebut. Tragedi 15.000 anak yang jatuh sakit adalah alarm keras yang jelas menuntut pembenahan SOP secara radikal. Tapi mari kita mundur selangkah dan bersikap lebih objektif terhadap tren yang lebih besar. Meskipun terjadi krisis keracunan yang disorot habis-habisan oleh media nasional selama berminggu-minggu, data survei di bulan Oktober justru menunjukkan hal yang berlawanan dengan ekspektasi. Sebanyak 51,7% responden, yang berarti masih lebih dari separuh populasi, tetap merasa puas dengan program ini. Dan Anda menganggap sisa dukungan itu sebagai sebuah kemenangan? Saya menganggapnya sebagai bukti bahwa masyarakat melihat manfaat struktural yang jauh lebih besar daripada resiko operasionalnya. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apakah masalah keracunan makanan ini membuktikan bahwa konsep universal itu salah secara filosofis? Ataukah ini hanyalah fase transisi yang sangat menyakitkan dari program desentralisasi rantai pasok terbesar dalam sejarah Republik ini? Kita ini sedang membangun ekosistem logistik dari nol loh. Fase transisi. Tunggu dulu. Kita tidak sedang membicarakan aplikasi smartphone versi beta, di mana bugs dan layar yang freeze itu bisa diperbaiki dengan update software bulan depan. Kita sedang mempertaruhkan saluran pencernaan jutaan anak. Tentu saja perbaikannya harus segera dilakukan. Itu bukan lagi sekedar fase transisi. Itu adalah indikator sistemik dari kegagalan kapasitas negara. Ini adalah bukti bahwa pemerintah mencoba melompat melintasi jurang sebelum mereka bahkan bisa berjalan. Bayangkan jika MBBG diterapkan secara bertahap. Maksudnya tidak universal dari awal. Iya,
Misalnya kita targetkan dulu di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Atau dikhususkan untuk sekolah dasar di kantong-kantong kemiskinan ekstrim saja. Volume logistiknya akan jauh lebih masuk akal. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bisa benar-benar turun ke dapur umum, standar sanitasi bisa diawasi, suhu distribusi bisa dijaga ketat. Kegagalan masif ini murni produk dari ambisi universal yang dipaksakan. Masuk akal sih kalau dibilang begitu dari kacamata manajemen risiko. Tapi coba kita lihat alasan di balik angka kepuasan 51,7% tadi. Kenapa orang masih mendukung di tengah krisis? Disinilah kita menemukan paradoks ekonomi yang menjadi inti dari argumen saya. Oke, mari kita dengar. Jika kita membedah alasan dukungan masyarakat dalam survei tersebut, terungkap bahwa publik menilai keberhasilan MBG bukan dari presisi detail teknis medisnya. Mereka tuh tidak menghitung apakah dana Rp10.000 per anak itu menghasilkan rasio protein yang sempurna. Yang paling mendikte persetujuan mereka ada dua hal, pemenuhan kebutuhan pangan harian, dan, nah ini yang paling krusial, stimulus bagi roda ekonomi skala kecil di sekitar mereka. Ekonomi lagi ya? Ya, karena dampaknya sangat nyata. Bayangkan mekanisme uang ini mengalir. Ratusan triliun rupiah itu tidak mengendap di bank sentral atau jatuh ke tangan beberapa konglomerat besar di ibu kota. Uang itu turun langsung ke pasar tradisional tingkat kecamatan. Uang itu membeli telur dari peternak lokal, membeli tempe dari perajin di gang sebelah, dan membayar upah ibu-ibu di sekitar sekolah yang sebelumnya mungkin tidak punya penghasilan tetap. Ini adalah demokratisasi akses ekonomi yang luar biasa. Program ini tuh berfungsi ganda sebagai asuransi sosial bagi anak-anak sekaligus mesin penggerak ekonomi mikro yang sangat inklusif. Saya sama sekali tidak memungkiri bahwa ada perputaran uang di tingkat akar rumput. Tentu saja. Kalau Anda menyiram 335 triliun rupiah ke jalanan, ya pasti akan ada aktivitas ekonomi yang bangkit. Tapi, mari kita bicarakan realitas pajaknya dan konsep opportunity cost. Harga yang harus dibayar dari stimulus ini. Harga yang dibayar bagaimana? Anda meromantisasi pemberdayaan pedagang sayur lokal, sementara saya melihat ancaman nyata terhadap fondasi ruang fiskal negara kita. Mari kita letakkan proporsinya dengan jelas. Program ini menyedot 9% dari total pengeluaran APBN. Bandingkan dengan anggaran kesehatan seluruh kementerian dan lembaga pusat yang tahun ini direncanakan hanya 6% atau sekitar 244 triliun rupiah. Ini sangat tidak proporsional. Loh, mengapa tidak proporsional? Nutrisi anak usia dini dan pelajar itu kan adalah hulu dari segala bentuk kesehatan preventif. Kalau kita mengintervensi masalah gizi secara agresif lewat MBG, bukankah pada akhirnya kita akan meringankan beban anggaran kuratif BPJS Kesehatan di masa depan karena warganya jauh lebih sehat? Di Indonesia saat ini, argumen itu cacat. Begini mekanismenya. Memberikan makan siang gratis kepada siswa SMA swasta elit yang kesehatannya sudah prima, itu sama sekali tidak memiliki korelasi dengan penurunan angka stunting nasional. Tapi kan anak-anak malnutrisi juga dapat. Ya, tapi stunting itu terbentuk pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ini masalah yang jauh lebih kompleks. Dan yang lebih parah, anggaran 9% yang bersifat mengikat ini memakan ruang fiskal kita. Terjadi crowding out. Uang ratusan triliun ini seharusnya bisa dipakai untuk membangun dan merenovasi puskesmas di desa-desa tertinggal, bisa digunakan untuk membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi, yang faktanya merupakan salah satu akar penyebab utama infeksi berulang yang memicu stunting. Jadi menurut Anda ini salah sasaran dari segi anggaran? Tentu saja, stimulus ekonomi lokal yang Anda banggakan itu menjadi sangat semu dan mahal jika ia dibayar dengan cara membiarkan fasilitas kesehatan esensial kita menjerit kekurangan dana. Politisi memang menyukai MBG karena membagikan kotak makan itu jauh lebih terlihat secara visual dampaknya dibandingkan memasang pipa air bersih di bawah tanah. Tapi, kebijakan populer kan belum tentu kebijakan yang bertanggung jawab. Menarik sekali Anda menyinggung soal visibilitas ini, tapi justru daya lihat dan aksesibilitas inilah yang menciptakan perubahan struktur sosial. Mari kita lihat data korelasi pendidikan dan dukungan terhadap MBG. Kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah justru menunjukkan antusiasme terbesar terhadap program ini. Seringkali kan para elit mengkritik fenomena ini dengan sinis, seolah-olah orang miskin mudah dibeli dengan makanan gratis. Padahal, jika kita perhatikan secara cermat, survei ini membuktikan rasionalitas ekonomi mereka yang sangat tajam.
Rasionalitas yang seperti apa? Bagi masyarakat dengan pekerjaan informal, kesempatan untuk menjadi supplier bahan baku dapur umum MBG atau bekerja di dapur tersebut adalah akses pertama mereka seumur hidup terhadap rantai pasok ekonomi yang dijamin secara pasti oleh negara. Bukankah mengorbankan sedikit ruang fiskal di sektor lain itu sepadan dengan mengangkat jutaan orang miskin masuk ke dalam siklus ekonomi formal yang dijamin pemerintah? Argumen mengangkat jutaan orang miskin itu memang terdengar heroik. Tapi kita kembali lagi pada realitas opini publik dari kelompok bawah itu sendiri. Survei menunjukkan bahwa meskipun dukungannya ada, sebanyak 53,8%, ini lebih dari separuh populasi Indonesia loh, secara spesifik menuntut adanya penargetan ulang. Mereka tidak ingin program ini tetap universal. Iya, 53,8%. Fakta bahwa desakan paling keras untuk membatasi program ini agar hanya ditujukan bagi orang miskin datang dari mereka yang berada di kuintil ekonomi terendah adalah sebuah tamparan keras bagi narasi koalisi sosial Anda tadi. Orang-orang miskin ini melihat tetangga mereka sendiri masih kesulitan, namun secara bersamaan sadar bahwa subsidi yang terbatas ini dihamburkan ke perumahan mewah. Anda tidak akan pernah bisa membangun koalisi kesejahteraan yang kokoh di atas fondasi yang, secara perseptual dianggap tidak adil oleh kelompok rentannya sendiri. Retargeting atau menargetkan ulang program ini bukan cuma soal menambal defisit APBN. Ini adalah sebuah keharusan moral. Argumen tentang moralitas dan keadilan distributif yang Anda sampaikan memang menjadi tamparan yang sulit untuk ditangkis. Saya harus mengapresiasi bagaimana Anda meletakkan suara dan persepsi keadilan dari kuintil terendah di pusat panggung perdebatan ini. Namun, saat kita perlahan merangkum perbincangan mendalam ini, saya tetap berdiri kokoh pada keyakinan bahwa program MBG ini tidak boleh direduksi nilainya hanya pada krisis logistik awal atau sekedar kegelisahan kelas bawah mengenai subsidi untuk kelas atas. Bahkan dengan segala risiko yang sudah kita bahas, Ya, karena ini adalah eksperimen sosial paling radikal yang pernah kita lakukan untuk membangun infrastruktur ketahanan manusia. Ya, kapasitas negara memang sedang ditarik hingga melampaui batas kewajarannya, dan tentu saja 15.000 kasus keracunan adalah pil pahit yang tidak boleh terulang. Tetapi, mesin ekonomi mikro yang telah hidup di ribuan desa akibat perputaran uang universal ini menjadikannya sebuah kebijakan yang terlalu berharga untuk dibunuh. MBG layak untuk dipertahankan secara utuh dan diperbaiki sistem pengawasannya secara drastis, bukan dikerdilkan kembali menjadi program bansos tradisional yang penuh dengan kerumitan birokrasi dan bahaya anak miskin yang tertinggal. Dan bagi saya, kesimpulannya tidak bisa lari dari fakta empiris yang keras. Data ICS telah membunyikan alarm paling nyaring tentang realitas kapasitas logistik dan ruang fiskal negara kita. Ketika sebuah inisiatif mulia menghasilkan 48% dari total kasus keracunan massal nasional, itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa ambisi politik telah membutakan kemampuan operasional. Lebih jauh lagi, penolakan filosofis dari kelas bawah terhadap pembagian rata kepada orang kaya menegaskan satu hal fundamental. Yaitu? Bahwa masyarakat Indonesia jauh lebih mendambakan kebijakan yang tepat sasaran dan adil daripada sekedar kebijakan yang masif dan serba besar. Mengevaluasi ulang, memangkas ego universalitas, dan merealokasi fokus MBG hanya kepada mereka yang benar-benar rentan terhadap malnutrisi, itu sama sekali bukan bentuk pengerdilan. Itu adalah wujud kedewasaan negara dalam memikul tanggung jawab fiskal dan integritas moralnya. Keadilan sejati menuntut agar sumber daya kita yang sangat terbatas hadir eksklusif di tempat di mana ia paling dibutuhkan. Sepertinya kita berdua telah tiba di persimpangan di mana tujuan kita sama, namun peta jalan kita berseberangan arah secara ekstrim ya. Kita jelas sepakat bahwa intervensi pemenuhan gizi anak dan upaya pemberdayaan ekonomi lokal adalah pilar yang tidak bisa ditawar lagi bagi masa depan Indonesia. Sangat sepakat soal itu. Tapi kita akan terus beradu argumen secara tajam mengenai eksekusinya. Apakah memaksakan skala universal secepat ini adalah sebuah lompatan inovasi struktural yang berani, atau hanyalah sebuah kecerobohan administratif yang mengancam keselamatan generasi penerus dan mencekik ruang fiskal kesehatan kita yang lain? Dan di titik ketegangan produktif itulah esensi dari wadah diskusi ini lahir. Kebijakan publik yang mengonsumsi 335 triliun rupiah tidak akan pernah bisa dinilai hanya dari niat baik para pembuat kebijakannya. Ia harus secara konstan dibenturkan dengan realitas aspal di jalanan, diaudit melalui ketajaman data operasional, dan terus diukur dari dinamika sosiologis dan opini publiknya.
Masih banyak lapisan mekanisme ekonomi politik di balik survei ini yang menanti untuk kita eksplorasi. Tentu saja. Karena pada dasarnya, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajib memberikan ruang untuk dikritisi secara keras. Kritik bukanlah penolakan, melainkan instrumen evaluasi yang sehat. Kembali pada analogi di awal perjumpaan kita tadi. Ketika negara akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan senapan runduk yang presisi itu dan lebih memilih melemparkan jaring raksasa ke lautan, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi sebatas berapa banyak ikan yang berhasil kita angkat ke geladak. Pertanyaan kritisnya adalah, seberapa kuat jaring dan kapal negara ini mampu menahan beban tersebut sebelum akhirnya robek berantakan? Terima kasih telah bergabung dalam diskursus intelektual ini. Sampai jumpa di The Debate berikutnya.